Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa tahhir a'malana minar riya wa tahhir alsinatana minal kadhib wa tahhir a'yunana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang penuh dengan barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat dan kepada para pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sebelumnya, alhamdulillah kita telah membahas berkenaan dengan at-taubah, ya. Bertaubat dan kemudian bagaimana kondisi hati tatkala kita bertaubat, apa saja syarat-syarat sehingga taubat kita bisa diterima. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas berkenaan dengan kurban dan hubungannya dengan takwa yang ada di dalam hati. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melaksanakan ibadah kurban. Sebagian ada yang menjalankan besok, sebagian ada yang memulainya hari Senin. Dan itu insyaallah ya di antara perbedaan pendapat yang masih memiliki dasar, sama-sama memiliki landasan, dan itu tidak perlu kita bingung, tidak perlu kita perdebatkan apa landasan-landasannya sehingga kemudian kita berpecah belah, ya. Yang mau berkurban besok silahkan, yang mau berkurban Senin silahkan. Tapi kalau yang berpatungan kurban sebaiknya bisa menyembelih bersama-sama, ya. Jadi jangan karena kurbannya hari Ahad, karena patungan sebagian ada yang hari Senin kemudian maksa hari Ahad. Nah, kasihan yang hari Senin gitu ya. Jadi disepakati sehingga bisa disembelih hari Senin, dan itu keluar dari perbedaan pendapat, ya. Keluar dari perbedaan pendapat dan akhirnya kita sama-sama sah dan diterima kurbannya insyaallah, ya. Di dalam berkurban Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bahwa di dalam ibadah kurban tidak hanya sekedar aspek materi saja, tidak hanya sekedar aspek bagaimana kita mempersembahkan hewan kurban yang terbaik yang bisa kita bawakan untuk disembelih, tetapi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa kondisi hati seorang yang berkurban haruslah dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang ia kurbankan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ia tidak mengenal bagaimana sapi itu harus sapi yang limusin atau sapi yang harganya puluhan juta, tidak. Ya. Tetapi adalah bagaimana kita mempersembahkan yang terbaik yang kita mampu dalam keadaan hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Hajj ayat ke-37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Sesungguhnya Allah itu tidak akan menerima, ya, dagingnya dari kalian, ya. Allah enggak butuh dagingnya. Allah juga tidak akan menerima darahnya dari kalian, ya. Darah kurban sembelihan kita tidak akan tidak akan sampai kepada Allah, gitu ya. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Sedangkan Allah itu mengambil dan menerima ketakwaan dari kalian. Jadi esensi daripada berkurban itu adalah takwa yang ada di dalam hati kita.
Di dalam tafsirnya, sebab turunnya ayat ini adalah ketika kaum muslimin menerima perintah untuk berkurban, maka mereka pun memiliki gambaran bahwa berkurban itu seperti kaum musyrikin dulu. Maka dibawalah kambing, kemudian binatang-binatang ternak yang akan disembelih itu ke depan Ka'bah. Kemudian disembelihlah di depan Ka'bah dan dijejerin itu sembelihan-sembelihan yang sudah tersembelih itu di depan Ka'bah, diputer. Dan darahnya itu disebar-sebarkan di sekitaran Ka'bah. Maka kemudian Allah menurunkan ayat tersebut. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima dagingnya ataupun darahnya. Jadi Allah nggak nerima gitu. Yang diterima itu apa? Takwa. Jadi percuma kita sebar-sebarkan atau kita jejerkan di depan Ka'bah seperti kaum musyrikin dahulu, tidak. Tetapi yang harus dilakukan dimanapun kita menyembelih kurban, maka hendaknya kita melakukannya dengan rasa ketakwaan. Dan itu adalah di antara syiar-syiar dalam agama Islam. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk daripada ketakwaan hati. Jadi takwa adanya di dalam hati. Ketika kita mengagungkan syiar Allah untuk menjalankan ibadah kurban, maka itu juga termasuk daripada bentuk ketakwaan. Di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa amalan terbaik pada yaumun nahar, tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada mengalirkan darah. Maka kemudian nanti di hari kiamat binatang ternak yang kita sembelih itu akan datang dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kondisi yang lengkap. Di dalam ujung hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, "Fatibu biha nafsa." Maka bersihkanlah jiwa kalian itu dengan apa? Dengan berkurban. Para ulama mengatakan makna daripada fatibu biha nafsa adalah ketika kita menyembelih hewan kurban, hendaknya kita menyukai hewan kurban tersebut dan kemudian tidak ada rasa benci dan tidak suka kepada hewan kurban itu. Apalagi mungkin dalam hati, naudzubillah semoga tidak ada. Wah, tabungan habis dong begini kan gitu. Naudzubillah. Atau mungkin mikir, wah cicilan masih banyak, repot juga ini gitu kan. Jadi ketika berkurban jangan sampai ada pikiran bahwa kita merasa terbebani. Harus kita lakukan dengan atas dasar takwa, atas dasar cinta untuk menghidupkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Fatibu biha nafsa. Hati ini harus dalam keadaan yang ringan, harus dalam keadaan yang senang. Jangan sampai ada perasaan benci. Karena apa? Karena harta kita berkurang menyembelih kurban, nauzubillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitupun gambaran diterimanya amalan ibadah kurban dengan ketakwaan yang ada di dalam hati sahibul kurban. Di dalam surat Al-Maidah ayat 27, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana kurbannya kedua putra daripada anak Nabi Adam sallallahu alaihi salam. Ketika diceritakan di dalam kisahnya, watslu alaihim naba abnai Adam id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Wahai Muhammad, ceritakanlah kepada mereka tentang kisah dua anak Nabi Adam. Ketika mereka berdua itu bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan mempersembahkan masing-masing itu hewan kurban. Fatuqabbala, maka diterimalah daripada salah seorang daripada mereka dan tidak diterima dari yang lain. Maka yang tidak diterima itu berkata kepada yang kurbannya diterima, aku akan membunuhmu. Kemudian yang dibunuh itu mengatakan kepada saudaranya, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Di dalam tafsirnya Imam Ibnu Jarir memberikan kisah di dalam tafsir Ibnu Katsir, riwayatnya dari Imam Ibnu Jarir, bahwasanya
sebab muasal daripada cerita kurbannya anak Nabi Adam ini adalah ketika Nabi Adam memerintahkan kedua anaknya ini untuk menikah. Setiap anak Nabi Adam, yang pertama itu Qabil yang besar, kemudian yang kedua Habil. Setiap anak Nabi Adam itu lahir membawa kembaran. Kembarannya itu perempuan. Qabil punya kembaran perempuan, Habil yang adiknya punya kembaran perempuan. Maka Nabi Adam memerintahkan untuk Habil menikah dengan kembaran kakaknya. Begitupun Qabil menikah dengan kembaran adiknya, ya. Tetapi kembaran kakaknya ini, kembarannya Qabil ini lebih cantik, lebih baik. Sedangkan kembarannya Habil itu tidak disukai, ya, kurang cantik. Maka kemudian Qabil ini menolak. Aku nggak mau, karena aku yang paling besar dan ini adalah adikku, adik kembaranku, ya. Maka aku yang lebih berhak untuk menikahinya. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Adam agar mereka berdua ini mempersembahkan kurban. Masing-masing dari mereka mempersembahkan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang diterimalah nanti akan menikahi, ya, kembaran daripada Qabil. Kemudian sang Qabil ini bekerja sebagai petani. Dia bertani, ya, sedangkan Habil adalah seorang penggembala ternak. Maka Habil membawakan binatang yang paling baik, binatang yang paling dia sukai. Dikisahkan bahwa binatang ini adalah binatang yang lembu yang besar, paling gemuk, dan dikisahkan bahwa dia itu kalau pergi keluar itu dibawa sama dia, ya, dibawa kemana-mana. Saking dia sukanya, cintanya kepada lembu yang satu ini, gitu. Dia punya banyak tapi satu ini yang dia paling suka. Sedangkan Qabil dia adalah seorang petani, ya. Maka kemudian dia mengkurbankan binatang yang bekas membantunya untuk bercocok tanam. Sedangkan binatang itu binatang yang kurus, jelek, dan kurang terurus. Karena apa? Buat kerja, gitu kan. Maka ketika dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari binatang ini, yaitu binatangnya Habil itu, langsung disambar api dan hilang. Ya, disambar api dan hilang. Maka itu menunjukkan bahwa kurban daripada Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Qabil ini tidak terima, ya, tidak terima bahwa kurbannya tidak diterima di sisi Allah. Dia dendam kepada saudaranya, oh nggak mau, saya yang harus menikahi kembaranku. Maka dibunuhlah Habil. Dan Habil dibunuh tidak mau melawan, ya. Sungguh aku tidak takut kepadamu, tetapi aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Habil ini dibunuh, ya, singkat cerita dibunuh. Dan dikisahkan di dalam tafsirnya juga bahwa Ibnu Jarir mengatakan binatang kabsyah ataupun domba yang besar yang dimiliki oleh Habil, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ini, diangkat ke surganya Allah Subhanahu wa taala dan disembelih oleh Nabi Ibrahim sebagai ganti daripada Nabi Ismail. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ini bisa dibaca di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita akan berkurban, tentu saja kita juga harus memahami tata cara bagaimana kita berkurban agar diterima kurban kita. Ya, jangan sampai sudah mengeluarkan uang, sudah mengeluarkan tenaga, sudah bersungguh-sungguh mempersiapkan diri, tetapi Allah tidak menerimanya. Karenanya kita juga harus memahami bagaimana fikihnya di dalam berkurban. Ya, yang pertama ketika kita memilih hewan kurban, ya, diantaranya adalah 4 hal, ya, 4 jenis ini: unta, sapi, kemudian domba dan kambing. Domba dan kambing. Dan usianya harus memenuhi. Kalau unta dia harus 5 tahun, kalau sapi dia harus 2 tahun, kalau kambing dia harus 1 tahun, kalau domba juga harus 1 tahun. Tetapi di dalam hadis disebutkan, apabila kalian tidak mendapati, maka pilihlah domba yang sudah berusia 6 bulan. Ya, 6 bulan. Nah, beberapa kasus di negara Eropa, kaum muslimin itu tidak bisa mendapatkan
hewan ternak dengan usia yang cukup. Kenapa? Karena kemajuan teknologi pangan mereka, teknologi peternakan mereka. Sehingga binatang itu disembelih sebelum usianya cukup. Makanya sebelum 1 tahun sudah disembelih kambing. Sebelum 2 tahun sapi sudah disembelih. Gitu ya. Maka mereka nggak dapat tuh. Bagaimana mereka mendapatkan kurban? Maka para ulama mengatakan di sini boleh kaum muslimin mencari hewan kurban yang mungkin tidak mencapai usianya, tetapi bobotnya sudah mencapai, gitu ya. Kalau misalkan kita kasih rata-rata sapi 2 tahun itu bobotnya adalah 400 kilo misalnya, maka yang usia di bawahnya itu jika kita dapat harus memenuhi syarat 400 kilo, ya. Makanya di antara fatwa yang kontemporer yang terbaru bahwa kaum muslimin yang tidak bisa mendapati binatang ternak yang usianya cukup, ya, tetapi bobotnya sudah mencukupi, seakan-akan dia sama seperti yang sudah mencukupi usianya, gitu ya. Kemudian hewan tersebut juga tidak boleh memiliki aib. Tidak boleh ada cacatnya. Dan cacat yang paling jelas, yang pertama cacat buta yang jelas-jelas buta. Hewan yang buta nggak boleh untuk dijadikan kurban. Hewan yang jelas sakitnya, ya. Misalnya ada sapi yang kakinya terluka. Lama tidak diobati, kemudian lukanya itu membusuk. Maka ini akan mempengaruhi dagingnya. Itu tidak boleh digunakan untuk kurban. Hewan yang pincang dan jelas pincangnya. Meskipun pincangnya itu terjadi ketika akan dibawa ke tempat penyembelihan. Ya. Sapi gak nurut misalnya, kemudian ditarik paksa jatuh. Lalu kemudian ketika dia berdiri lagi dia pincang. Pas dicek ternyata pincangnya permanen. Maka sudah tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Ya, tidak sah dijadikan hewan kurban. Kemudian hewan yang jelas kurus, ya, terlalu kurus karena apa? Mungkin dia nggak bisa makan, sakit dan lain sebagainya. Jadi dia tidak memiliki daging yang banyak. Maka ini juga tidak boleh. Maka disimpulkan oleh para ulama, kaidahnya adalah bahwa binatang yang dia aibnya itu mengurangi kualitas atau mengurangi jumlah dagingnya yang bisa dimakan, maka itu tidak boleh dijadikan hewan kurban. Telinganya terpotong, tidak boleh dijadikan hewan kurban. Buntutnya terpotong, tidak boleh jadi hewan kurban. Bagaimana dengan tanduknya? Kalau tanduk itu rusak, patah misalnya, maka itu tidak masalah. Karena tanduk itu apa? Tidak dimakan. Ya. Bagaimana kalau binatang itu sudah dari lahir sudah cacat? Maka dilihat dulu cacatnya. Cacatnya bagaimana? Cacatnya tidak ada telinganya misalnya. Nah, telinga itu adalah bagian yang dimakan. Maka kata para ulama tidak boleh juga digunakan sebagai hewan kurban meskipun cacatnya dari lahir. Maka dilihat dulu cacatnya nih, gitu ya. Jangan sampai cacatnya mengurangi jumlah daging yang dimakan. Begitupun ketika menyembelih. Bolehkah kalau kita menyembelih hewan yang hamil, ya? Maka boleh untuk menyembelih hewan kurban yang sedang kondisinya hamil. Dan sembelihan seorang anak itu berikut dengan sembelihan ibunya, ya. Jadi ketika menyembelih di dalamnya ada janin, ya, kita niatkan juga menyembelih anaknya yang ada di dalam kandungannya. Maka ketika kemudian kita dapati sudah mati, itu boleh dimakan. Tapi kalau misalkan ketika kita periksa masih ada kondisi hidup di dalam janinnya, maka kita keluarkan dan kemudian kita lakukan sembelihan lagi untuk anaknya khusus, gitu ya. Maka di sini yang tukang jagal harus betul-betul paham, jangan sampai salah, gitu ya. Dicek dulu ada isinya nggak kira-kira nih. Oh, nggak ada, aman, gitu ya. Kemudian kapankah ketika hari kurban, ya, kapankah kita dibolehkan untuk berkurban, ya? Maka ketika hari Idul Adha, dari semenjak terbitnya matahari itu sudah boleh untuk menyembelih kurban, ya, sambil kita menunggu. Jadi nggak langsung terbit matahari kita menyembelih, menunggu dulu, ya, waktu yang cukup untuk mendirikan 2 rakaat dan khutbah secara singkat. Maka setelah itu boleh untuk menyembelih. Jadi bukan tek jam 6 misalnya terbit matahari kita langsung nyembelih, enggak gitu.
Dan waktu yang paling afdol adalah waktu duha. Kapan waktu duha? Yaitu ketika matahari sudah terbit dan naik setinggi tongkat, gitu ya. Ukuran orang dulu tongkat. Ukuran kita itu setinggi 4 derajat. 4 derajat, 1 derajat itu 4 menit, berarti 4 dikali 4, 16 menit. Dari waktu syuruk tet bunyi, maka kita hitung 16 menit. Maka itu waktu duha. Waktu duha adalah waktu terbaik untuk menyembelih. Ya. Dan kemudian kita juga bisa menyembelih selama hari tasyrik. Hari tasyrik itu adalah tanggal 11, 12, dan 13. Menurut madhab Syafi'iyah. Menurut madhab Syafi'iyah. Menurut madhab Hanafiyah dan Malikiyah itu, dan jumhur ya, begitupun Hanabilah, itu hanya tanggal 11 dan 12. Nah, jadi di Indonesia khususnya mengikuti madhab Syafi'iyah, maka lebih leluasa sampai tanggal 13. Di Pakistan, di Arab Saudi, di Mesir, di Maroko itu mereka cuma dua hari saja. Tanggal 10, 11, 12. Gitu ya, tanggal 13 sudah nggak boleh menyembelih. Sunnah-sunnah di dalam menyembelih kurban. Nah, ketika kita menyembelih kurban, yang pertama adalah kita membaca basmalah. Jadi, ketika kita sudah menghadapkan diri kita ke arah kiblat dan binatangnya sudah dihadapkan ke arah kiblat, sebelum kita menyembelih, kita ucapkan basmalah dulu. Bismillah, kemudian dengan takbir. Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian yang kedua kita disunnahkan untuk bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lebih lengkap nggak masalah. Begitupun dengan salawat Ibrahimiyah. Karena apa? Karena kita juga menjalankan syariat yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Ya, dengan salawat Ibrahimiyah juga kita boleh baca, gitu ya. Kemudian menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblatnya bukan seperti menghadapkan jenazah, beda. Tapi dengan membaringkan binatang itu sisi kirinya. Jadi kepala di bagian kiri menghadap ke arah kiblat. Kemudian bukan hanya binatangnya, tetapi yang menyembelih pun menghadapkan arah tubuhnya itu ke arah kiblat. Gitu ya. Jadi nyembelih bukan dari depan gitu. Ya, bukan dari arah depan tubuhnya binatang, bukan. Ya, tapi dari belakang gitu. Jadi tubuh kita juga menghadap ke arah kiblat. Kemudian sambil kita bertakbir. Jadi bertakbir, dan teman-teman juga yang membantu juga ikutan bertakbir gitu. Ya. Jadi bersama-sama kita juga membaca takbir pada saat kita menyembelih. Kemudian kita juga membaca doa. Di antara doa yang dicontohkan Rasulullah SAW yaitu Allahumma inna hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, sesungguhnya ini adalah rizki dari Engkau dan kami persembahkan untuk Engkau ya Allah, maka terimalah dariku. Ya. Sebagian menambahkan fataqabbal minni wa min ahli. Terimalah dariku dan dari keluargaku. Jadi supaya keluarga ini juga ishtirakun fis shawab, ikut mendapatkan pahala. Karena apa? Karena kita juga membaca doa, kita niatkan untuk diri kita dan untuk keluarga kita yang ada di rumah, gitu ya. Kemudian adab-adab di dalam menyembelih, ya. Menyembelih itu ada 2 cara. Yang pertama disebut dengan nahar, yang kedua disebut dengan dzabah. Apa bedanya nahar dengan dzabah? Kalau nahar artinya adalah menusuk, ya. Jadi ini leher misalnya ditusuk seperti ini, ya. Kalau dzabah itu adalah menggorok, ya, kita goreskan pisau kita itu di leher hewan, itu disebut dengan dzabah, ya. Nah, itu disebut dengan dzabah. Kalau nahar maka diperuntukkan untuk hewan unta. Jadi unta itu nyembelihnya itu bukan ditidurin setengah mati, nidurin unta. Ya. Jadi unta itu diikat saja dan ditusuk dalam kondisi berdiri. Kalau ini lehernya unta, maka di pangkalnya sini ditusuk. Ditusuk dan dirobek. Ya, tusuk dan dirobek, maka disitulah tempat penyembelihan unta. Ya, disebut dengan nahar.
Fasholli li rabbika wanhar. Ya. Nah, itu maknanya nahar di situ adalah menyembelih, tapi makna nahar dalam istilah fikih itu untuk unta. Sedangkan untuk sapi dan yang lainnya disebut dengan dzabah. Ya, menggorok atau menggoreskan pisau kita itu ke leher binatang. Aduh, tumpah, Masya Allah. Ya. Lalu ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana kalau sapi itu kita nahar, kita tusuk seperti unta? Maka para ulama mengatakan hukumnya boleh, tetapi tidak mengikuti sunnah. Ya. Jadi sapi itu sudah kodratnya disembelih dengan digorok, bukan dengan nahar. Lalu kemudian ketika kita menyembelih, ya, mendzabah tadi, kalau unta di sini insya Allah nggak bakal ketemu, kita juga nggak akan menyembelih unta, tapi kita akan menyembelih yang lainnya, gitu ya, sapi, kerbau, kambing dan lain sebagainya. Maka ketika selesai menyembelih, terputus 4 jalur, ya, para ulama mengatakan bahwa 4 jalur inilah yang harus terputus. Tapi khilaf di antara para ulama. Mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa 4 jalur. Jalur nafas, jalur makan, 2 jalur urat nadi besar kanan dan kiri. Itu Pak kata Hanafiyah. Kata Malikiyah, oh enggak, cukup 3 saja. Kata Malikiyah, cukup jalur nafas dan 2 jalur urat nadi besar. Itu sudah cukup. Tapi ternyata kata Syafi'iyah dan Hanabilah itu hanya 2 saja. Jalur makan dan jalur nafas. Darahnya nggak keluar. Gitu. Ya. Maka di sini para ulama mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan al-khuruju minal khilafi mustahabbun, kita keluar daripada khilafnya para ulama itu paling baik. Maka kita tetap memotong 4 ini. Dan kalau kita ikutin Syafi'iyah dan Hanabilah, maka kita tidak mendapati makna menumpahkan darah, ihraqid dam. Kita nggak dapat makna itu. Karena apa? Jalur nadi itu nggak dipotong. Maka mengambil kaidah keluar daripada khilaf. Ya, semuanya kita potong 4-4-nya, dan ada makna di situ menumpahkan darah, gitu ya. Dan itu hadis Rasulullah, ya, ihraqid dam. Amalan yang paling disukai pada hari Idul Adha adalah menumpahkan darah. Makanya ketika ditanyakan kepada sebagian ulama, apa hukumnya kalau kita itu berkurban tapi kita nggak ada di tempat? Tetap sah kurbannya, tetapi menyaksikan penyembelihan itu hukumnya sunnah. Saya sohibul kurban, nggak kuat lihat darah gitu kan. Ya sudah, perwakilan saja dari keluarga ataupun daripada orang-orang yang menyembelih itu, yang termasuk daripada binatang daripada kurban gitu ya, daripada hewan yang disembelih itu, sebagai wakil untuk menyaksikan, ya, untuk mengambil sunnahnya. Jadi bukan cuma sekedar kita kurban terus udah tinggal gitu, ya, itu belum selesai, urusan kurban ini masih ada hal yang lain gitu. Maka kemudian setelah disembelih, kita juga memastikan. Nah, makanya ini kita menyembelih itu butuh ilmu juga, ya. Bukan sekedar asal menyembelih. Ada yang asal menyembelih, mana nyari pisau gitu kan, ternyata pisau nggak tajam. Begini-begini, ya. Nah, itu bukan tidak sah. Sah. Kalau sampai terpotong sah. Tapi tidak sempurna. Sedangkan Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita untuk ihsan. Ya, di dalam hadisnya Rasulullah bersabda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, wa idza dabahtum fa ahsinud dzabha, wa liyuhidda ahadukum syafratahu wa liyurih dzabihatahu." Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu mewajibkan ihsan, berbuat baik dalam segala hal. Jika kalian itu membunuh dalam perkara kisos, ya, kisos itu ada orang membunuh tanpa dosa orang yang dibunuh ini, maka kemudian dia harus dibunuh juga. Maka membunuh orang ini juga harus dengan ihsan. Sekali tebasan harus selesai.
ya, itu ihsan. Wa idza dzabhtum fa ahsinud dzabha. Kalau kalian menyembelih, berbuat baik ketika menyembelih. Menyembelih dengan satu kali gesekan gitu. Jadi jangan berkali-kali atau sampai kemudian diangkat ya. Ya, jadi jangan sampai gitu. Waliyuhidda ahadukum syafratahu. Dan hendaklah salah satu di antara kalian itu menajamkan pisaunya. Jadi pisau itu perintahnya Rasulullah, pisau itu ditajamkan gitu. Jadi khusus yang tukang menyembelih ya. Kemudian hadisnya waliyurih dzabihatahu, dan menenangkan hewan yang akan disembelih. Khusus yang menyembelih itu ilmunya harus mumpuni. Bukan hanya sekedar ilmu bagaimana dia bisa menggorok, tapi dia juga harus memahami ilmu tajamnya pisau. Jadi pisau itu ada derajat-derajatnya. Kalau kita kebanyakan golok-golok yang ada di kita ini golok yang pakai baja-baja yang limbah ya. Ada baja kikir, ada baja per, ada baja macam-macam. Yang mana baja-baja itu tidak memiliki ketahanan dalam ketajamannya. Artinya cepat banget dia korosi, dan ketika ketemu dengan darah itu sangat korosif sekali. Jadi cepat dia tumpul lagi. Ketika dia nyembelih 1, 2 berani pede, tapi nggak dicek lagi. Ketika nyembelih yang ketiga, wah kesulitan. Maka harus dicek. Wajib mengecek sebelum menyembelih. Cek lagi. Ambil kertas, goreskan begini. Saya nggak bawa golok contohnya ya. Nah itu, kalau dia sudah pakai kertas begini, dia sudah memotong, insya Allah sudah cukup. Nggak perlu pakai plastik atau tisu, nggak perlu. Tapi kertas saja. Gitu. Kalau sudah seret, sudah lari sendiri, nah itu insya Allah tajam. Ya. Dan terkadang banyak juga yang nggak ngerti teknik penyembelihannya tadi. Ya. Jadi pertama harus paham pisau-pisau itu, kualitas-kualitas baja yang digunakan. Dan boleh sekarang banyak sekali baja pabrikan yang kualitasnya bagus, ya kayak Victorinox yang dari Swiss, Don Carlos atau apalagi itu. Nah itu macam-macam lah itu ya, gitu. Herder, Soligen dari Jerman itu bagus, bisa dipakai gitu ya. Meskipun kalau orang sini ngelihatnya oh kayak pisau dapur gitu, padahal tajam itu, luar biasa. Ya kalau misalnya mau pakai yang pabrikan lokal juga nggak apa-apa, tapi kita usahakan bahannya juga yang bagus, ya kayak Bohler. Ya, N695 itu bagus, atau Elmax yang Vanadis 8 dan lain sebagainya itu luar biasa, tapi ya harganya luar biasa ya, mantap juga gitu. Tapi kalau antum semua di sini satu masjid ya, kemudian menyembelih sapi itu 10, 15, tapi kalau nggak ada pisau satu aja yang bagus itu repot gitu. Ya, seharusnya ada, kalau bisa beli sapi sampai nominal sampai 100 juta lebih, tapi beli pisau satu nggak bisa ya repot gitu ya. Jadi setidaknya ada yang memang betul-betul menguasai. Begitu juga ketika menyembelih, kita ketahui ada teknik menyembelih itu ada yang didorong. Jadi teknik didorong seperti ini, ya. Nah kalau kita pakai teknik yang mendorong, itu bilahnya itu jangan kepanjangan, maksimal 30 aja. Bilahnya itu jangan kependekan, minimal 30, afwan, ya, minimal 30. Kalau mendorong, ya, jadi minimal 30. Karena kalau dia pendek, ketika kita menyembelih pisaunya pendek dengan teknik dorong, itu biasanya nanti bilah untuk menyembelihnya sudah habis. Padahal belum selesai kita menyembelih, gitu. Nah, itu repot. Nah, jadi perlu juga kita punya, ya, bilah yang ada yang panjang, ada yang pendek, gitu. Kalau kita pakai teknik tarikan, ya, tarikan begini misalnya. Ya kita tarik dari bawah, itu jangan kepanjangan, maksimal 30 aja bilahnya, panjangnya. Repot juga, kadang 30 juga sudah repot gitu. Kadang sudah mentok ke tanah, mentok ke paving block dan lain sebagainya, repot. Jadi ketika kita mau menggunakan teknik itu, kita juga harus paham dengan pisaunya. Gitu ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di dalam penyembelihan. Karena ketika penyembelihan itu salah, maka binatang itu mati menjadi bangkai. Ya. Para ulama menyebutkan sebagaimana yang dikatakan Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, bahwasanya ketika sembelihan pertama itu tidak sempurna,
maka kemudian binatang itu belum mati, ya, maka boleh dilakukan sembelihan kedua. Tetapi sembelihan kedua ini ada dua kondisi. Yang pertama kondisinya adalah ketika binatang itu kita lihat habis disembelih yang pertama dia kesakitan, kemudian perlahan-lahan lemas dan hampir meninggal dunia. Kemudian dilakukan sembelihan, maka kata para ulama sembelihannya tidak sah dan mati menjadi bangkai. Kenapa kondisinya? Karena dia mati karena kesakitan. Ya. Adapun kondisi yang kedua, yang mana itu adalah sembelihan kedua yang sah, adalah ketika akan disembelih yang kedua kalinya, sapi itu masih dalam keadaan hayatun mustaqirrah. Dia masih hidup. Ya, masih hidup bagaimana? Mungkin habis disembelih nggak sempurna, dia berdiri lagi. Ada sapi begitu, berdiri lagi, gitu ya. Nah itu dilakukan sembelihan yang kedua. Dia masih aktif misalnya, masih aktif. Kita cek, oh masih belum selesai, belum putus. Maka sembelihan yang kedua dalam keadaan hayatun mustaqirrah, maka kata para ulama itu sah dan boleh dimakan. Gitu ya. Makanya orang yang menyembelih karena dia pandangannya ke depan, dia nggak ngelihat kadang yang di bagian dalam-dalamnya, maka teman-teman yang ada di sampingnya itu harus membantu dan ngecek. Ya, bahkan biasanya itu sahibul kurban di depannya, di depan situ dia ngecek. Sudah Pak, sudah gitu. Sudah terpotong semua. Nah, ketika sudah terpotong semua, segera cabut ya, supaya tidak melukai dan kejepit di ketika sapi itu dilepas gitu ya. Jadi itu teknik-teknik yang sebetulnya juga ada ilmunya, yang mana ketika kita benar-benar menguasai ini, insya Allah ya, kita sudah mengikhtiarkan untuk kita berbuat ihsan ketika menyembelih. Dan ihsan itu wajib, karena di dalam hadisnya itu Allah kataba, innallaha kataba, sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan ya, maka ihsan itu wajib. Menyembelih dengan alat yang tajam itu wajib ya. Makanya nanti panitia kurban siapin alat-alat asahnya itu. Biasanya itu nggak ada itu. Golok ada berapa jejer tapi nggak ada yang bagus, itu repot. Nah, jadi golok sembelihan ya khusus, dan memang itu dicek setiap habis motong, cek lagi setiap habis motong dicek. Gitu. Dan insya Allah itu nanti akan menjadi amal ya, akan menjadi amal dan kesempurnaan kita dalam berkurban. Ya. Kemudian hukum-hukum yang lain. Ya. Orang yang mau berkurban tapi nggak punya uang, boleh dia ngutang. Ya, boleh ngutang tapi dengan syarat bahwa dia memiliki kemampuan untuk melunasi di masa yang akan datang. Ya. Kemudian yang selanjutnya, boleh patungan untuk berkurban. Sapi atau unta, ya, di dalam hadis disebut dengan badnah, yaitu kurban yang patungan. Maka disebutkan boleh 7 orang, ya, maksimal 7 orang. Ustadz, bagaimana kalau lebih? Nggak boleh, ya. Kalau lebih cari sapi yang lain, jangan patungan di sini, gitu kan. Nah, sudah penuh di sini. Kalau kurang bagaimana? Ustadz, kami cuma bertiga, kami mampu kok, sanggup untuk beli sapi cuma 3 orang, ya, patungan 3 orang cukup. Maka itu boleh, ya. Sapi dibeli oleh 3 orang, atau 4 orang, atau 2 orang, atau 1 orang sekalipun, nggak ada masalah. Maka itu juga sah, ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasa'i, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berishtirak, bermusyarakah di dalam berkurban sapi atau unta, badnah. Ya, disebut dengan badnah. Jadi patukannya 7 orang maksimal. Kemudian yang selanjutnya, boleh memberikan sebagian hewan kurban itu kepada tukang sembelih, tetapi tidak boleh dalam bentuk upah. Ya, makanya ini penting sekali dalam menyerahkan bagian daripada hewan yang dikurbankan itu harus dengan akad. Meskipun akadnya nggak resmi-resmi amat nggak apa-apa, tapi ucapan itu ada. Kayak misalnya ada jagal datang, Pak, saya minta dong Pak, gitu. Oh iya, saya kasih sebagai hadiah, gitu ya.
sebagai hadiah. Makanya pembagian hewan kurban itu, dagingnya ataupun segala macamnya itu, kepala, kulit, kaki, ekor dan lain sebagainya, kecuali kotoran dibuang, ya. Itu semua harus dengan pembagian yang akadnya jelas. Ya, ketika kita memberikan kepada fakir miskin, maka akadnya adalah sedekah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa at'imul qani awal mu'tar. Berikanlah makan mereka orang-orang yang al-qani. Siapa al-qani? Mereka yang tidak datang minta-minta. Jadi mereka diam aja di rumah tapi butuh sebetulnya. Nah, itu yang kita cari dulu. Wal mu'tar, orang yang datang minta-minta. Pertama kita cari dulu mereka, Ustadz kita nggak tahu siapa aja soalnya mereka di rumah. Kita data, makanya kita data dulu. Data, kemudian kita nanti kasihkan mereka al-qani, kemudian kita kasih mereka yang datang minta-minta. Bawa datang ngantri kupon, ya, kupon daging kurban itu kita kasihnya belakangan gitu. Al-qani dulu baru al-mu'tar. Ya. Kalau kita ngasih kepada jagal bagaimana? Maka akadnya sebagai hibah atau sodakoh pun boleh, gitu ya. Hibah atau sodakoh. Jangan kita mengucapkan sedikit pun, oh ini karena Bapak sudah bantu kami. Jangan sampai ada bahasa gitu. Karena Bapak sudah jadi tukang jagal. Itu akan memiliki makna ujroh. Makna memberikan biaya jasa. Sedangkan biaya jasa harus di luar itu. Makanya sapi kalau patungan 3.500.000, 250 untuk biaya operasional, termasuk jagal dan lain sebagainya, ya. Jadi ketika kita ngasihkan tukang jagal, Pak kulitnya saya minta ya, oh iya boleh, ini hadiah buat Bapak, ini sodakoh buat Bapak, boleh, gitu ya. Jadi itu boleh, tetapi dengan akad yang jelas. Begitupun panitia kurban jangan semena-mena, karena mungkin di awal udah langsung transfer aja, nggak ada bahasa, sudah merasa diwakilkan sepenuhnya oleh sahibul kurban, langsung dibagi-bagikan secara tidak jelas. Nah, itu harus juga meminta kejelasan dulu dari sahibul kurban. Pak, ini ada kepala, ini ada kulit, bagaimana? Oh, kami hibahkan kepada panitia. Silahkan panitia mengurusnya, kami sudah menghibahkan. Ah, itu selesai. Kalau sudah selesai pembagian, sahibul kurban sudah selesai tugasnya. Boleh dari awal, boleh. Dari awal boleh, tetapi dengan tadi akad yang jelas. Pak, nanti ya semuanya kami ya sebagian misalkan sodakohkan, sebagian nanti kirim ke rumah, nanti sebagian sisanya kami sudah hibahkan untuk panitia. Itu boleh. Gitu ya. Jadi jangan sampai panitia ini karena sudah merasa sudah mengumpulkan semua, tiba-tiba dijual. Nah, itu ada itu yang begitu. Kulitnya dijual, dibeliin kambing lagi. Bagus, tapi harus ada akadnya dulu tadi. Ya, akadnya sudah jelas. Pak, kami minta ya sebagai hibah. Ya, kami serahkan sebagai hibah. Itu sudah sah, gitu ya. Jadi maknanya, konsepnya adalah ketika seorang berkurban, semua yang dia kurbankan itu ya itu tidak ada yang dijual. Tidak ada yang dijual. Karena ketika maknanya dijual, dia mendapatkan timbal balik dan itu mengurangi amalnya. Gitu ya, mengurangi kurban dia. Ya, bahkan kalau di Timur Tengah, di tempat saya dulu belajar di Pakistan tuh, semua kebanyakan itu kurban itu nyembelih sendiri di rumah. Jadi bapak sama anak gitu, udah selesai satu hari. Kurban satu aja ya, disembelih, dipotongin, beres gitu. Jadi semua keluar dari kantongnya sendiri. Biaya-biaya operasional itu keluar sendiri. Makanya sebagian ustadz itu ada yang menyaksikan apa hukumnya ya ketika pengurusan kurban ini panitia ngambil listrik sama air dari masjid. Nah, gimana tuh hukumnya tuh? Apakah itu ada makna sudah mengambil ya hak orang lain kemudian menjadi bagian dari kurbannya dia? Nah, itu harus dibahas. Makanya kalau misalkan maknanya demikian, panitia yang sudah menerima tadi biaya operasional, kalau misalnya kurbannya di Musola Al-Amin sana, ya, sisihkan sebagian uang, masukkan kotak infak di sana.
untuk mengganti air dan listrik. Kalau di sini nggak ada masalah, ya. Kalau di sini nggak ada masalah. Kalau di sana kan, ya, jamaahnya berbeda, kemudian juga yang menanggung pun di sana berbeda. Artinya, ketika kita mengeluarkan bahkan untuk air dan yang lain sebagainya, usahakan dari kantong sohibul kurban, sehingga tidak ada lagi, ya, makna bahwa kita ini mengurangi pahala kurban kita. Semua sudah kita tanggung, ya. Baik, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini Allah memberikan kemudahan untuk kita untuk mengamalkan. Allah memberikan barokah untuk kita semua dan menerima ibadah kurban kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.